Ramadan ini. Eh, Apa? ini kamu nge-record dulu sebelum presentasi. Oh, Pak prepare ya? Oh, prepare. Mm-mm. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Brasito Inggil Pakret Sofiullah dan Muhammad Reza Syah Palevi dari kelas Informatika 3F, mata kuliah Statistika dan Probabilitas, dosen pengampu Ibu Vina, mata kuliah Statistika dan Probabilitas, akan menyampaikan tugas besar dari mata kuliah tersebut. Dari penyampaian yang akan kami sampaikan, ada beberapa tahapan dan bagian diantaranya ialah yang pertama kami akan menjelaskan latar belakang, kemudian kami lanjutkan ke kajian pustaka, setelah itu kami jelaskan metodologi penelitian, kemudian analisis, serta yang terakhir kesimpulan. Latar belakang yang kami ambil dari sarapan. Sarapan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan setiap hari. Sarapan ini merupakan kegiatan penting untuk untuk prepare atau mempersiapkan tubuh kita untuk memulai kegiatan pada pagi hari. Tentunya saja sarapan tidak dilakukan oleh semua orang, pasti dengan alasan tertentu untuk tidak melakukan sarapan. Jadi penelitian kami berfokus kepada keragaman perbedaan terkait hal-hal yang menyangkut sarapan. Penelitian ini kami tujukan ke semua kalangan. Jadi kami harap dengan penelitian kami ini dapat diperoleh informasi seberapa pentingnya kegiatan sarapan bagi seseorang. Kajian. Pengertian sarapan dalam KBBI berasal dari kata sarap yang diberi akhiran an. Kata sarap atau menyarap adalah kata kerja yang berarti makan suatu pada pagi hari. Kemudian setelah diberi akhiran an menjadi kata benda, memiliki arti makanan pada pagi hari. Menurut definisi yang telah dikemukakan tersebut, sarapan merupakan makanan yang dikonsumsi di pagi hari. Bila dilihat dari kebiasaan masyarakat, sarapan dapat memiliki dua definisi, yaitu kata benda, yang ini makanan yang dikonsumsi, kata kerja, yaitu kegiatan mengkonsumsi atau memakan makanan di pagi hari sebelum beraktivitas atau melakukan kegiatan. Menurut para ahli, kami mengambil dari Komsan tahun 2004, sarapan adalah kegiatan yang penting sebelum melakukan aktivitas fisik pada hari itu. Sarapan seyogyanya mengandung unsur 4 sehat 5 sempurna. Hal ini berarti kita benar-benar telah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala aktivitas dengan amunisi yang lengkap. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian kami, terdapat beberapa tahapan, di mana yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian kami merupakan jenis penelitian kualitatif-kuantitatif yang berjudul pentingnya sarapan pagi bagi seseorang. Untuk metode penelitiannya sendiri, kami menggunakan metode survei yang kami sebarkan melalui Google Form. Kemudian survei tersebut disebarkan kepada calon responden yang berbentuk kuesioner. Kuesioner tersebut bersifatnya tertutup atau jawaban yang tersedia sudah kami tentukan sendiri. Jadi, responden tinggal mengisi jawaban yang kiranya sesuai dengan keadaan dirinya. Kemudian untuk teknik penelitian sendiri, kami menggunakan pengumpulan data melalui survei tersebut, kemudian data yang sudah terkumpul kami kelompokkan atau klasifikasikan menurut faktor-faktor dan bagian-bagiannya. Setelah itu kami menganalisis
tentang validitas dan reliabelnya menggunakan SPSS dan menggunakan analisis regresi. Kemudian kami mengambil kesimpulan. Analisis bagian ini merupakan hasil dari kuesioner kami. Kami mendapatkan 87 respon. Yang nomor 1, saya sarapan karena itu merupakan kebiasaan. Kali ini setuju lebih banyak dengan jumlah total 42,5%, sedangkan yang paling sedikit yaitu sangat tidak setuju. Tidak tampil berapa persen karena sangat sedikit. Nomor 2, sama seperti sebelumnya, sarapan pagi merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan. Dengan total setuju lebih banyak, yaitu 49,4%. Nomor 3, saya merasa bertenaga setelah melaksanakan sarapan pagi. Sama seperti sebelumnya, jumlah setujunya banyak dengan persenan 49,4%. Tidak sarapan membuat badan saya lemas. Nomor 4, sama seperti sebelumnya, setujunya lebih banyak dengan total 42,5%. Nomor 5, saya sering mengantuk ketika tidak sarapan. Kali ini berbeda. Yang sekarang yang lebih banyak ialah tidak setuju dengan total 51,7%. Nomor 6, saya pilih-pilih menu makanan ketika sarapan pagi. Sama seperti sebelumnya, tidak setuju lebih banyak dengan total 52,9%. Nomor 7, saya tidak memiliki nafsu makan di saat pagi hari. Kali ini jumlah pembeli total semua persenannya lebih dari 10%, yaitu bagus. Tapi tetap saja yang lebih banyak yaitu tidak setuju, 41,4%. Dan terakhir, 8, sarapan meningkatkan kinerja otak. Kali ini yang lebih nampak cuma 2 warna saja, yaitu setuju 55,2% dan sangat setuju 39,1%. Sedangkan tidak setuju sangat sedikit. Kemudian masuk ke dalam tahapan analisis. Dari data yang telah terkumpul tadi, kami kelompokkan lagi menjadi beberapa faktor. Di antaranya ada faktor 1 mengenai alasan pribadi, yaitu mencakup pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Setelah itu faktor 2, faktor selera, itu mencakup pertanyaan 6 dan 7, serta faktor 3 pengaruh, mencakup pertanyaan 3, 4, 5, dan 8. Dari sini kami menganalisis menggunakan SPSS untuk validitas dan reliabilitasnya. Faktor 1, di situ tertera bahwa masing-masing corrected item total correlation-nya berada di atas 0,213 dan di situ tertera pada angka 0,450. Jadi faktor 1 bisa dikategorikan valid. Kemudian untuk crossbus alfanya di atas 0,6, di situ tertera 0,612. Jadi faktor 1 bisa dikategorikan reliable. Jadi untuk faktor 1 bisa diambil kesimpulan valid dan reliable. Kemudian untuk faktor 2-nya, di situ tertera masing-masing corrected item total correlation-nya berada di atas 0,213. Namun untuk crossbus alfanya kurang dari 0,6. Di situ tertera 0,445. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa faktor 2 valid namun tidak reliable. Untuk faktor 2 sendiri tertera crossbus alpha if item deleted. Itu tidak menunjukkan angka, jadi meskipun salah satu pertanyaan dihapus, itu tetap tidak mengurangi atau mempengaruhi tingkat reliable dari faktor 2. Untuk selanjutnya faktor 3. Untuk faktor 3 sendiri, di situ tertera bahwa masing-masing corrected item total correlation-nya semuanya di atas 0,0213 yang menunjukkan semua pertanyaan valid.
Namun dan untuk cross bus alfanya itu juga di atas 0,6, yaitu 0,766, di mana menunjukkan hal itu faktor 3 reliable. Jadi untuk faktor 3 bisa diambil data valid dan reliable. Serta untuk regresi sendiri, dari data intercept dan koefisien yang tertera di situ dapat dibuat rumus untuk perkiraan harga dengan rumus Y sama dengan 1,66949932138001 ditambah dalam kurung 0,42101579 dikali XD ditambah dalam kurung 0,01557254 kali XE kurung tutup. Untuk D dan E sendiri itu merupakan pertanyaan yang kami jadikan babat dalam codingan tersebut, dapat dilihat sendiri pada lampiran yang kami lampirkan pada makalah, pada link yang akan linknya kami sertakan dalam makalah. Kemudian kami lanjutkan dari nilai MAE atau mean absolute error-nya dapat diperoleh itu 0,79 serta MRSE-nya itu mean square error-nya itu 0,93. Menunjukkan akurasi dan prediksi tersebut kurang baik, sedangkan nilai coefficient of determination-nya yaitu min 0,110901 juga menunjukkan tingkat akurasi prediksi yang masih kurang baik. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat adalah untuk faktor 1 diperoleh data yang valid dan reliable. Kemudian untuk faktor 2 data yang kami peroleh valid namun tidak reliable. Untuk faktor 3 data yang kami peroleh valid dan reliable, serta untuk regresinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel D dan E. Sekian presentasi dan penjelasan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami sadar bahwa kami masih memiliki kekurangan dan kami mohon saran dan masukan untuk kedepannya jadi lebih baik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.